Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Hesti Dariah Ritonga, guru Al-Quran Hadis di MTSN 2 Padang Lawas Utara dan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan pendekatan Differentiation Based Learning atau DBL di kelas 71 MTSN 2 Padang Lawas Utara dengan tema ayat-ayat Al-Quran tentang sikap optimis dan sabar dan subtema Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ya pada hari Selasa. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, ingin bertanya dulu, apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Ibu. Alhamdulillah, senang hari isinya ya, semua hadir? Ya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, tolong dicek kesiapan dirimu, sampah di bawah meja. Ada, sudah rapi? Oke, sudah rapi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan akan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca Fatihah dan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kita akan membahas materi tentang ayat-ayat Al-Quran tentang sikap optimis dan sabar. Sekali lagi, ayat-ayat Al-Quran tentang sikap optimis dan sabar. Apa yang harus kita pelajari? Lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak semua diharapkan mampu. Yang pertama, memahami dan menjelaskan sikap optimis dan sabar sesuai Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan Surah Al-Baqarah ayat 153. Kemudian yang kedua, setelah belajar hari ini, kamu dapat mendemonstrasikan hafalan ayat Al-Quran tentang optimis dan sabar dari Surah Az-Zumar ayat 53 dan Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang ketiga, kamu dapat menganalisis keterkaitan isi kandungan Surah Az-Zumar dengan Surah Al-Baqarah terkait sikap optimis dan sabar. Di layar bisa dilihat di sini ada dipersiapkan kuis untuk mengetes kemampuan awal kita terkait materi ini. Ya, jadi siapa yang bisa nanti raise up your hand, tunjuk tangan, kemudian maju ke depan untuk menjawab beberapa soal yang ada di layar. Oke, kita mulai soal yang pertama. Kalau tahu jawabannya, raise up your hand, angkat tangan. Soalnya adalah mencocokkan kata yang
yang akan kita pelajari hari ini. Oke, pertanyaan kedua yang bisa menjawab yang paling cepat tunjuk tangan, maju ke depan. Oke, silakan Febri. Silakan. Tingginya. Oke, benar. Tuh mana? Ya. Soal nomor 3. Yang paling cepat di tangan. Oke. Ya, silakan. Silakan Sakina. Jadi kata apa ya? Oke. Oke, perfect ya. Lanjut, ini tersisa tinggal 2 menit lagi. Apakah kita bisa menyelesaikannya ya? 3 soal lagi. Nih. Ya, silakan Nova. Jadi kata apa ya, Nova ya? Itu mulutnya ya, Nak. Oke. Perfect. Tepuk tangan. Lanjut. 1 menit. Apakah kelas 71 bisa menyelesaikan kuis ini? Mari kita lihat. Oke. Silakan Nisa duluan. Tunjuk tangan. Ayo. Silakan Ananda. Oke, jadi kata sabar. Satu kata lagi. Next, oke. Kira-kira jadi kata apa ya? Silakan, Syaban. Apa ini ya? Oke, jadi kata apa? Oh ya, mantap. Keren. Oke. Yes. Oke, keren. Semua soal yang ada di aplikasi Wordwall berhasil kita jawab dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Jawab nanti. Yang pertama, apa itu optimis? Siapa bisa menjawab? Apa itu optimis? Oke, karena iya, semangat. Sikap penuh semangat dalam menghadapi sesuatu. Oke. Kemudian, mengapa kita tidak boleh berputus asa? Mengapa kita tidak boleh berputus asa? Oke, silakan Inanya. Oke, karena setiap kegagalan pasti ada kesuksesan. Oke, tepuk tangan untuk Inanya. Kemudian, untuk menguatkan pemahaman kita terkait materi optimis dan sabar tentang surah Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 193, Ananda silakan menyimak video pembelajaran ini ya. Dan kemudian catat nomor penting. Silakan bisa disaksikan ya. Video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya Hesti dari Ananda dalam pembelajaran Al-Quran hadis kelas 7 MTS 2 pada malam sekarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ayat-ayat Al-Quran tentang sikap optimis dan sabar dari kandungan surah Az-Zumar ayat 53 dan surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat-ayat Al-Quran tentang sikap optimis dan sabar. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semua. Yang pertama, apa arti optimis dalam menghadapi
sudahkah Ananda pernah mendengar kalimat optimis? Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak boleh berputus asa? Dan yang ketiga, mengapa sabar penting saat kita menghadapi ujian? Dalam hidup, kita pasti menghadapi ujian dan kesulitan. Islam mengajarkan kepada kita dua sikap penting. Yang pertama, optimis, dan yang kedua, sabar. Optimis dan sabar memberikan panduan kepada kita agar kita tetap kuat dan sabar dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terjemah dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53 artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Isi kandungan dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53, yang pertama, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian selalu ada harapan dan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mari kita bangun sikap optimis. Kita optimis bahwasanya kasih sayang dan rahmat Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Kita lanjut ke pembahasan kedua, menganalisis isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 153 tentang sikap optimis dan sabar. Mari kita baca bersama-sama Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Adapun isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 153, yang pertama, sabar adalah kunci meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, salat membantu kita menjaga kesabaran, dan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Pentingnya kita memiliki sikap optimis dan sabar, beberapa manfaat yang kita peroleh adalah yang pertama, dapat menjaga semangat kita di masa sulit. Dan yang kedua, dengan memiliki sikap optimis dan sabar dapat membuat hati kita lebih tenang. Dan yang ketiga, dengan memiliki sikap optimis dan sabar dapat membuka jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Oke, sudah membantu kelompok semua? Ya. Ibu akan membagikan LKPD ya untuk masing-masing kelompok sesuai dengan gaya belajar dan minat masing-masing. Ini untuk kelompok 1, silakan. Kemudian ini kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Kelompok 2. Berdiskusi, memahami pertanyaan. Sini apa, Kak? Oke, kemudian dari Bapak kalian kan? Tidak hanya orang ya. Silakan didiskusikan. Bapak sudah sampai di mana? Ini kan ada 3
apa yang bisa kamu terapkan dari video itu? Kemudian ayat mana yang berkaitan dengan video tersebut? Oke, ya, ada apa itu? Oh iya, silakan. Iya. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2 ya. Ini adalah hasil tugas dari kelompok 2 yang telah diedit di aplikasi Canva. Ada ayat surah Az-Zumar ayat 53. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Moral dari ayat tersebut, kita harus bersikap optimis dan sabar. Karena jika kegagalan pasti ada kesuksesan yang dapat diraih di dalamnya. Contohnya ketika kita mengalami kegagalan saat ujian, nilai ujian yang buruk itu bisa membuat kita kehilangan sikap optimis. Namun kita harus bersabar dan tetap mempertahankan sikap optimis kita. Kita harus tetap optimis untuk mengejar nilai yang lebih baik lagi dan harus sabar dalam menjalankan kegiatan belajar tersebut. Janganlah kamu putus asa selagi kamu melibatkan Allah di dalam Usahamu. insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Sabar, kita akan percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar. Dan dengan sabar juga, kita dapat menghadapi ujian. Dalam hal positif, bersyukur apa yang kita miliki, sabar milik kita dengan sabar, dan meraih apa yang kita tujukan. Tutup presentasinya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang video sikap optimis dan sabar tentang menjalani pentingnya pendidikan. Jadi Habibie percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesuksesan. Semangat belajar. Beliau mengatakan pentingnya semangat belajar yang tidak pernah berhenti belajar. Kata pesan yang ditunjukkan oleh tokoh dalam video: pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi, kerja keras, inovasi, rendah hati, optimis, sabar. Soal terakhir, jelaskan keterkaitan video tersebut dengan isi kandungan surah Al-Baqarah dan Az-Zumar. Dan pentingnya tidak berputus asa dan memiliki harapan. Jadi Habibie juga mengatakan pentingnya memiliki semangat belajar dan tidak pernah menyerah dalam mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang gambar yang diberikan oleh ibu. Seseorang yang meraih prestasi. Gambar kedua ialah seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Gambar ketiga ialah seseorang yang sedang merayat. Dan gambar keempat ialah seseorang yang sedang tawuran. Jadikanlah salam dan sholat sebagai teknologi, karena Allah selalu bersama orang yang sedang sesuai surah Al-Baqarah. Oke, yang terakhir nomor 4 akan dibacakan oleh
Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, tolong dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 153. Kandungan yang terdapat dalam ayat ini antara lain: 1. Sabar dan sholat merupakan salah satu cara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menimpakan cobaan kepada orang yang beriman. Karenanya dia memintakan kaum muslimin untuk bersabar dan terus melaksanakan sholat. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai orang-orang untuk bersabar. Sekian dari kami kelompok 2. Yang ada salah kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan presentasinya berjalan dengan lancar. Kemudian kita lanjut untuk mengerjakan soal asesmen sumatif. Soalnya udah ibu kirim di grup classroom kita. Silakan diklik linknya dan dikerjakan dengan jujur. Ada 10 soal pilihan berganda. Silakan dikerjakan. Di classroom silakan dibuka handphonenya, diklik linknya dan dikerjakan. Ada 10 soal. Panggilan kepada anak kami selama 5 bulan agar menunjukkan kontor nama filenya asesmen sumatif ya. Bab 5 Ibu. Iya, bab 5. Ada 10 soal. Oke. Iya. Yang paling bawah ada linknya yang ditautkan. Ini bikin standar. Yang 421 saya kirim. Oke, yang ini. 10 soal. Silakan dikerjakan dengan jujur. Kalau yang sudah selesai, silakan dimakan. Nama apanya? Isikan kelasnya. Kelas berapa? Kelas 71. Nama kamu sendiri, Mak. Dulu. Saya. Sekali lagi panggilan untuk Primula. Cara jawabnya pilih jawaban yang paling benar dari salah satu pilihan jawaban. Ada A, B, C, dan D. Perlulah kita belajar sedikit-sedikit tentang apa ini ya, biar terbiasa. Ya, tibalah kita di akhir pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi setelah mempelajari pembelajaran hari ini, ada berapa macam tadi jadi sabar? Ada? Iya. Yang pertama, sabar ala taat. Apa itu sabar ala taat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah, belajar, sholat 5 waktu, dan sebagainya. Kemudian sabar ala musibah. Sabar ketika mendapat musibah. Misal nilai ulangannya tadi nanti saya bisa cek siapa yang remedial atau siapa yang tidak. Nilai ujiannya jelek atau tidak melampaui batas KKM, maka sabar. Kemudian perlu dibarengi dengan sikap kemudian sabar kalau ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Misal ayah kita berpulang ke rahmatullah, harus sabar. Yang ketiga ada sabar ala maksiat. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, tidak tawuran, tidak mencontek, dan tidak apalagi dan tidak mencuri. Oke. Karakter apa yang bisa kita terapkan setelah kita mempelajari materi ini? Tadi ada sikap pantang menyerah. Sikap apa lagi tadi? Tidak tulus
sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat menerapkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.